Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada malam hari ini untuk bersama-sama bertemu di majelis ini, majelis kajian kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kaidah yang kedua berkaitan dengan masalah sifat, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagi Bapak Ibu, Bapak-bapak yang membawa kitab, silakan dibuka halaman berapa Mas ini? 33 ya, halaman 33. Mari kita perhatikan ya. Al-Qaidatu Tsaniyah, qala al-muallif rahimahullah, Al-Qaidatu Tsaniyah, kaidah yang kedua, babus sifati awsa'u min babil asma. Ini kaidah. Bab sifat-sifat Allah Ta'ala itu lebih luas daripada bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu ya kita pahami, ini kaidah penting bahwasanya sifat itu pembahasannya lebih luas daripada nama. Babus sifati awsa'u min babil asma. Mengapa demikian? Syekh Utsaimin mengatakan wa dzalika li anna kulla ismin mutadamminun li sifatin kama sabaqa fil qaidati salisa min qawaidil asma. Karena ya, setiap nama itu pasti mengandung sifat. Setiap nama pasti mengandung sifat. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim mengandung sifat rahmah. Nama Allah Al-Alim, As-Sami mengandung sifat ilmu, mengandung sifat As-Sam'u. Tidak, seluruh nama-nama Allah Ta'ala pasti mengandung sifat. Nah, tidak sebaliknya. Nah, itu ya. Sebaliknya, sifat itu tidak mesti mengandung nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setiap nama Allah mengandung sifat, sementara sifat tidak selalu menunjukkan makna, kan otomatis sifat lebih luas daripada makna. Nah, itu. Dan sifat itu nanti ya, li'anna minas sifati ma yata'allaqu bi af'alillahi ta'ala wa af'alihi la muntahalaha. Dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu ya ada yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat-sifat Allah Ta'ala itu ada kaitannya dengan perbuatan. Dan perbuatan Allah Ta'ala itu la muntaha laha. Tidak ada batasnya. Perbuatan Allah apa saja, Allah bisa melakukan apa saja. Nah, sifat itu berkaitan juga dengan perbuatan, maka ada disebut dengan sifat fi'liyah. Ada disebut sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Maka seluruh apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala bisa menjadi sifat. Dan perbuatan Allah tak terbatas. Nah, jadi sangatlah wajar jika bab yang membahas tentang sifat itu awsa'u, lebih luas daripada bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana juga perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga tidak ada batasnya, sebagaimana perkataan Allah pun tidak ada batasnya. Lalu beliau berdalil dengan surah Luqman ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aklamun. Nah,
seandainya di atas muka bumi ini ya, seluruh pohon yang ada di atas muka bumi ini menjadi pena. Ada yang bisa ngitung berapa jumlah pohon di atas dunia ini? Ada yang bisa ngitung? Nggak ada. Ya boro-boro di atas dunia lah. Satu ini aja deh, satu apa deh, kelurahan ya di sini. Ada nggak yang pernah melakukan survei berapa jumlah pohon yang ada kan? Makanya susah itu ya. Nah, Allah mengatakan seandainya di atas muka bumi ini seluruh pohonnya menjadi pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, dan laut menjadi tintanya, kemudian setelah habis ditambah lagi ya, ditambah lagi 7 lautan. Seandainya ya seluruh pohon jadi pena, tintanya dari lautan, kemudian satu lautan, seluruh lautan yang ada di atas muka bumi ini habis airnya, ditambah 7 kali laut lagi, mana fidat kalimatullah, maka kalimat-kalimat Allah tidak akan pernah habis untuk dicatat. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini artinya perkataan Allah ada habisnya atau tidak? Tidak ada habisnya. Sebagaimana juga perbuatan Allah Ta'ala. Nah, dan sifat-sifat Allah Ta'ala ada yang kaitannya dengan perbuatan Allah Ta'ala yang disebut tadi sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, kemudian ya, contoh disebutkan Syekh Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wa min amsilati dzalika. Contoh ya. Anna min sifatillahi ta'ala al-maji'u, bahwa di antara sifat-sifat Allah Ta'ala adalah datang, maji, dari kata ja'a yaji maji, masdar. Al-ityan, ityan juga sama datang, ata ya'ti, ja'a yaji'u. Dulu ya Pak Prisko pernah saya share ya, perbedaan datang dalam bahasa Arab itu ya ada beberapa istilah ya. Dalam bahasa Arab antara ja'a dengan ata itu beda, dan dua-duanya disebut di dalam Al-Qur'an. Ya. Nih saya akan tampilkan ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, apa bedanya makna ja'a dengan ata? Dan kedua kata itu sinonim ya, sering dimaknai dengan makna yang sama ya. Kalau ja'a, nah, maknanya bapak-bapak dan ibu sekalian ya, adalah ata ya. Ata itu artinya ja'a min makanin qarib ya. Datang dari tempat yang dekat, ata. Nah, kalau ja'a sendiri di sini nggak ada rincian, jadi umum. Pokoknya ja'a itu ya datang. Tapi nanti rinciannya ada ata, ada qadima, ada akbala, ada hadara, ada zara, ada taraka, ada ghasya, ada wafa, ada waroda, ada wafada. Nah, itu juga datang. Contoh lah yang paling sering ya, ja'a dengan ata dengan zara atau hadara ya. Nah, kalau ata itu datang dari tempat yang dekat, kalau hadara itu datang untuk menjawab undangan, hadar. Sementara kalau zara itu datang tujuannya untuk zara, datang tujuannya untuk menyambung tali silaturahim. Waroda itu datang untuk ya membawa tambahan air ya. Ja'a bi qasdi tazawwudi bil ma. Itu waroda. Nah, baik, kita kembali ya. Jadi di antara sifat Allah Ta'ala, sifat fi'liyahnya Allah Ta'ala itu ada al-maji, al-ityan, al-ahdhu, wal-imsaku, wal-batsu. Ityan artinya datang, al-akhdu artinya menyiksa, al-imsak artinya menahan, al-batsu artinya juga menyiksa. Dan masih banyak lagi sifat-sifat Allah Ta'ala yang tak terhingga. Contoh kata ja'a, kita bisa buka dalam surah Al-Fajr ya. Allah Ta'ala berkata apa? Allah berfirman, wa ja'a rabbuka wal malakus soffang soffa. Dan Tuhanmu datang beserta malaikat yang berbaris-baris. Ja'a itu adalah
sifat fi'liyahnya Allah Ta'ala, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, ini ya, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, tapi tadi tidak setiap sifat menunjukkan nama, tapi setiap nama menunjukkan sifat. Jika Allah menerangkan dirinya bisa datang kelak nanti, kita tidak otomatis lalu kita sebut Allah itu di antara namanya, misalnya ya, Al-Ati misalnya, Al-Ja'i misalnya, orang yang datang ya, atau sesuatu yang datang, itu nggak boleh. Walaupun sifatnya Allah datang, Allah bisa datang, sifat fi'liyahnya, tapi kita nggak bisa menamakan Allah Ta'ala dengan nama sifatnya. Beda dengan namanya. Allah punya nama, kita bisa ambil dari nama itu sifatnya. Tapi sifat, kita tidak boleh menamai Allah Ta'ala dengan nama diambil dari sifatnya. Itu nggak boleh. Dan itu nggak bisa gitu. Misalnya, ada nggak ayat yang menjelaskan bahwa Allah bisa, Allah sebaik-baik pembuat makar, kan ada ya kemarin ya. Masih ingat nggak? Makar itu sifat apa? Kategorinya masuk apa tuh makar? Sifat yang asalnya negatif, tapi bisa menjadi positif jika dalam rangka untuk membalas. Boleh nggak kita nisbatkan kepada Allah? Boleh kan gitu. Nah, maka di antara perbuatan Allah Ta'ala adalah makar. Wayam kurun, wayam kurullah, wallahu khairul makirin, kan begitu ya. Itu perbuatan. Tapi kita nggak boleh kemudian menyebut Allah itu al-makir. Allah al-makir, Allah sang pembuat makar, itu nggak boleh. Menamai Allah dengan kata al-makir, walaupun itu salah satu perbuatan Allah yang Allah sebutkan dalam Quran. Tapi kita nggak boleh sembarangan nyebut, oh Allah berarti al-makir. Allah bisa nggak membalas tipuan orang-orang munafik? Bisa. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Gitu kan? Dalam surah Al-Baqarah. Wa makaru wa makarullah. Atau yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik menipu Allah Ta'ala, tapi mereka yang ditipu oleh Allah Ta'ala. Apakah lalu kemudian kita boleh menyebut nama Allah itu Al-Khadi', Allah itu Al-Khadi' misalnya? Nah, ini khata'. Bahkan akbahul khata', seburuk-buruk kesalahan. Kita menyebut Allah Ta'ala dengan nama yang diambil dari sifat, apalagi ditambahi al. Wah, ini seburuk-buruk kesalahan, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, ini ya Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang perlu kita pahami ya, bahwa sifat Allah tidak bisa kita jadikan sebagai nama, tapi nama Allah kita bisa ambil darinya sifat, karena mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Ini bedanya nama dengan sifat. Ya, kalau ada orang bingung apa sih bedanya nama sama sifat, bisa nggak sekarang bedain? Apa bedanya nama dengan sifat? Nama itu ya apa? Mengandung nama. Betul. Ya, nama pasti mengandung sifat, tapi sifat tidak mengandung nama. Iya. Itu bedanya di situ. Maka kita tidak boleh menamai Allah Ta'ala yang kita ambil dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak bisa. Ya tadi seperti Al-Makir, Al-Khadi, Al-Ati, Al-Ja'i, itu nggak bisa. An-Nazil misalnya, itu nggak bisa. Nah, contoh lain yang menunjukkan bahwa Allah itu datang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 21 atau ayat 210 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal yang zuruna illa an ya'tiyahumullah fi dzulalim minal ghamam. Fi dzulalim minal ghamami. Tidaklah mereka itu menunggu kecuali ya, sampai Allah datang, azab Allah datang kepada mereka. Nah, itu ya, ada kata an ya'tiyahumullah. Berarti diambil dari kata ayyatiyahumullah, berarti Allah at-ya'ti, Allah datang. Itu. Terus tentang
menyiksa. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Allah bisa menyiksa hamba-hambanya karena dosa-dosa mereka. Dalam surah Ali Imran ayat 11 Allah berkata, Allah berfirman, "Fa'akhadhahumullahu bidunubihim." Allah akan mengazab mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Jadi hamba-hamba yang berdosa, Allah bisa azab mereka. Nah, kata akhadha, pelakunya disebut akhid, orang yang mengazab. Akhadha ini adalah sifat fi'liyah Allah Ta'ala, tapi kita tidak boleh kemudian menyebut nama Allah. Oh, salah satu nama Allah berarti akhid, itu nggak bisa. Menahan misalnya. Dalam surah Al-Hajj ayat 65 Allah Ta'ala mengatakan, wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih. Dan Allah menahan langit untuk jatuh. Sampai langit itu nggak jatuh ke bumi illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Allah menahan langit. Nah, itu sifat perbuatan Allah. Yumsik, menahan itu adalah sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nggak boleh kemudian ambil dari sifat fi'liyah ini untuk kita sandarkan kepada Allah sebagai nama. Apa misalnya? Al-Masik gitu ya. Al-Masik nggak bisa. Allah itu Al-Masik, itu nggak bisa. Jadi tidak sembarangan gitu. Karena nama Allah Ta'ala itu tauqifiyah. Kita nggak bisa mengambil begitu saja. Kata Al-Batash, inna batsha rabbika lasyadid. Batosha itu mengazab juga. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu sangatlah keras. Al-Buruj ayat 12. Kita nggak bisa sebut Allah kemudian batish, penyiksa, itu nggak bisa. Nah ini ya, bapak-bapak dan ikhwan sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Pun begitu nanti kata arada yuridu. Ya, Allah menerangkan di antara sifat perbuatan Allah adalah arada yuridu. Nah, itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ada kata Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Nah, arada yuridu adalah sifat perbuatan Allah Ta'ala. Lalu bolehkah kita menyebut nama Allah dengan murid? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Oh, Allah itu murid, zat yang memiliki keinginan gitu ya. Lalu kita sebut murid. Nah, itu nggak bisa. Kalau murid sekolah bisa ya. Nah, tapi kata murid itu sudah hilang sekarang ya. Karena dianggap bahasa apa? Bahasa Arab. Maka hampir kita nggak temukan kata murid sekarang. Adanya peserta didik gitu ya. Padahal murid itu lebih tepat itu. Jauh lebih tepat. Murid itu apa? Orang yang menginginkan ilmu. Dia daftar sekolah. Kenapa? Karena dia arada an yata'allamal ilma. Maka disebutlah orangnya sebagai murid. Itu lebih cocok sebenarnya. Daripada peserta didik. Lebih keren murid sebenarnya. Ya. Itu. Tapi itu udah nggak ada sekarang. Nah ini. Padahal itu lebih cocok gitu. Untuk orang-orang yang belajar. Nah itu ya. Jadi secara perlahan memang dibuang. Dibuang itu. Dijauhkan. Nah ini ya. Nah kalau bapak-bapak dan ikhwan sekalian punya sekolah, udah gunakan aja istilah itu. Karena itu lebih pas gitu ya. Yaitu ya dalam Al-Quran disebut yurid. Itu sifat pilihannya Allah Ta'ala. Atau dalam hadis Nabi mengatakan ya. Dan hadis ini saya kira masyhur, kita sering mendengarnya. Allah turun. Ada yang hafal nggak hadisnya? Allah turun ke langit dunia. Kapan Allah turun? Sepertiga malam terakhir. Kata Nabi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Turun Tuhan kami tabaraka wa ta'ala ya. Setiap malam kulla lailatin ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa sulusul akhiri minal laili. Nah, ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqulullahu jalla jalaluh, lalu Allah azza wa jalla, Allah jalla jalaluh berkata, man yad'uni fa astajibu lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan jawab doa dia. Man yas'aluni fa'utihi, barang siapa orang yang meminta kepadaku, aku akan kasih dia, kata Allah. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu.
barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Maka sepertiga malam terakhir termasuk waktu yang mustajab. Itu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dalam hadis ini, nah sepertiga malam terakhir, pasnya jam berapa? Malam itu mulai dihitung ketika masuk waktu maghrib dan berakhir ketika masuk waktu subuh. Pas muncul fajar berarti itulah akhir malam. Berarti kalau kita hitung sekarang maghrib jam berapa? Setengah 6 ya? Lebih ya? Jam 6, jam 5.40 ya? Atau jam 6 kurang 20? Betul ya? Nah, katakanlah jam 6 lah. Maghrib jam 6. Terus suruk fajar shadiq muncul kapan? Jam setengah 5. Udah tinggal dibagi 3 tuh. Kira-kira sepertiga malam terakhir mulai jam berapa? Nah, kira-kira sekitar itu. Jam 2, jam 3 masuk. Pokoknya sebelum masuk waktu subuh. Jam setengah 4 itu masih termasuk termasuk sepertiga malam terakhir. Iya. Pokoknya sebelum subuh lah. Sebelum subuh. Nah, ya sebelum terbit fajar itu. Kalau udah terbit fajar berarti malam udah habis. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, berdasarkan hadis ini jelas Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun, nazal, yanzil ya. Nah, ke langit dunia. Ini menerangkan tentang apa? Perbuatan Allah atau sifat perbuatan Allah Ta'ala. Allah punya sifat nuzul, sifat pilihnya. Lalu bolehkah kita bilang bahwa Allah itu nazil? Nggak boleh gitu. Kita nggak boleh mengambil dari sifat untuk kita jadikan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Nah, dari sifat maksudnya. Nah, tidak ada. Maka dikatakan kata Syekh Al-Utsaimin, "Panasifullah ta'ala bihadhihi sifah ala wajhil warid." Kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tadi sudah disebutkan dalam ayat-ayatnya berdasarkan dalil yang keluar, yang ada dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an. Wala nusammihi biha. Nah, wala nusammihi biha, dan kita tidak boleh menamakan Allah Ta'ala dengan sifat tersebut. Jadi dari sifat nggak bisa kita ambil nama, tapi dari nama kita bisa ambil sifat Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka fala naqulu inna min asma'ihi al-ja'i'u wal ati wal akhidhu wal mumsiku wal batisu wal muridu wan nazilu. Maka kita nggak boleh mengatakan bahwa di antara nama-nama Allah itu ada al-ja'i, al-ati yang maha datang, al-akhid yang maha menyiksa, al-mumsiku yang maha menahan, al-batisu yang maha menyiksa, al-muridu yang maha berkeinginan, an-nazilu yang maha turun. Itu nggak bisa. Tidak boleh. Nah, ini. Wa in kunna nukhbiru bidzalika anhu wa nasifuhu bih. Meskipun kita boleh mengatakan ya, dan mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat itu tadi. Boleh kita bilang, oh Allah itu bisa turun loh. Allah itu bisa menyiksa Allah. Allah itu punya keinginan loh. Bisa, karena memang ada dasarnya. Itu. Nah ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka dengan demikian sifat-sifat Allah Ta'ala itu jauh lebih luas daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, maka di antara kesimpulan pentingnya satu ya, bahwa dalil-dalil yang datang, yang ada ya, terkait dengan nama dan sifat Allah Ta'ala itu ada 3 macam ya. Ada dalil yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Ta'ala, satu. Yang kedua, ada dalil yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, dan ada dalil yang menjelaskan tentang al-ikhbar. Ikhbar itu apa? Ya, informasi, gambaran tentang Allah Ta'ala. Jadi ada yang membedakan ya. Ada nama, ada sifat, ada ikhbar. Ada nama, ada sifat, ada ikhbar.
Itu yang pertama kesimpulan. Yang kedua, bab tentang nama-nama Allah Ta'ala itu yang paling khusus. Artinya paling terbatas dibanding sifat dan khobar. Itu paling terbatas. Karena apa? Karena setiap kata yang kita boleh jadikan sebagai nama Allah Ta'ala, dalam waktu yang sama dari kata itu juga kita boleh mensifati Allah Ta'ala. Yang tadi dalam bahasa bab kemarin, al-asma'u tatadammanu as-sifah. Nama-nama Allah Ta'ala itu mengandung sifat. Gitu. Nah, dan bisa juga dari nama itu kita ambil darinya gambaran tentang Allah Ta'ala, khobaran. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, maksudnya tidak bisa dari sifat dan khobar lalu kita ambil nama Allah, tidak bisa. Tapi kalau dari nama Allah kita bisa ambil sifat dan khobar tentang Allah Ta'ala, tentang gambaran Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga tadi, sifat-sifat, pembahasan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala itu lebih luas daripada tentang nama-nama Allah Ta'ala. Itu jelas ya. Nah, kemudian Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, sifat-sifat nama-nama Allah Ta'ala seluruhnya mustaqqatun min sifatihi. Memang seluruh nama-nama Allah Ta'ala itu diambil atau terbentuk dari sifat. Kata alim itu dari kata ilm. Kata sami diambil dari kata sama. Kata qadir diambil dari kata qudrah. Kata rahim, rahman diambil dari kata rahmah. Rahmah, qudrah, ilmun, sam'un, basarun itu min sifatillahi jalla jalalu. Itu adalah sifat-sifat Allah jalla jalalu. Maka dari situ bisa diambil nama-nama Allah Ta'ala. Atau tadi sebaliknya, dari nama-nama itu bisa kita ambil sifat-sifat Allah Ta'ala karena mengandung sifat gitu ya. Nah, kemudian penjelasan berikutnya, annama yadkhulu fi babil ikhbari anhu ta'ala awsa'u mimma yadkhulu fi babi asma'ihi wa sifatihi. Nah, perkara yang masuk dalam bab gambaran Allah Ta'ala, khobar tentang Allah Ta'ala itu lebih luas lagi daripada yang menjelaskan tentang nama dan sifat-sifatnya. Karena Allah setiap pembahasan tentang nama dan sifat itu masuk dalam kategori khobar, gambaran Allah Ta'ala. Yang paling luas itu gambaran khobar, itu khobar anillahi jalla jalalu. Nah, dari khobar itu nanti ada sifat Allah Ta'ala, ada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi khobar, arabtum khobar, mana khobar? Gambaran Allah Ta'ala, informasi tentang Allah Ta'ala. Oh, Allah Ta'ala itu namanya ini, Allah Ta'ala sifatnya begini. Itu semua masuk khobar. Maka khobar awsa'u min asma'ihi wa sifatihi. Itu ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian ada khobar tentang Allah Ta'ala, tapi dia tidak termasuk nama, juga tidak termasuk sifat. Ada gambaran dalam Al-Quran, dalam hadis, ada dalil yang menggambarkan Allah Ta'ala, tapi kita tidak bisa mengatakan itu nama dan sifat Allah. Bisa dipahami nggak? Ada khobar tentang Allah Ta'ala, gambaran tentang Allah Ta'ala, tapi dari khobar itu kita tidak bisa menjadikan sebagai nama, bahkan juga tidak bisa menjadikan sebagai sifat. Ada. Apa kira-kira? Satu kata menggambarkan Allah, tapi dia bukan nama, juga bukan sifat. Apa kira-kira? Nah, para ulama menjelaskan, contoh ya. Ada kata asy-syai'. Bermakna syai'un, sesuatu. Allah menggambarkan dirinya tentang dirinya bahwa sesuatu. Allah menyebut dirinya sesuatu. Apakah kita boleh menyebut Allah itu salah satu namanya adalah asy-syai'? Boleh nggak? Nggak bisa. Lalu sifat Allah itu asy-syai', bisa nggak? Nggak, bisa. Nggak bisa. Sifat Allah itu asy-syai', bisa nggak? Ma makna syai'un tadi? Sesuatu. Boleh nggak kita memberi nama Allah? Allah itu sesuatu. Allah sesuatu banget gitu ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Atau di antara sifat Allah Ta'ala adalah asy-syai' gitu, bisa nggak? Nggak bisa.
itu namanya khobar gitu. Nah, mana bukti? Mana bukti bahwa Allah menyebut dirinya syai? Tapi dengan begitu, walaupun Allah menyebut dirinya dengan syai, kita nggak bisa mengatakan, oh berarti syai itu sifat Allah, oh syai itu berarti nama Allah. Enggak. Itu khobar anillahi azza wa jalla. Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Itu disebutkan ya di dalam Al-Qur'an, bisa buka ya. Surah. Nah, Bapak Ibu, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kata syai yang merujuk kepada Allah taala kita bisa temukan ya di dalam Al-Qur'an. Surah Al-An'am ayat 19 coba. Al-An'am ayat 19. Coba buka. Al-An'am ayat 19. Ayat 19 Al-An'am. Sudah ketemu? Kata syai ada di situ dan itu merujuk ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba perhatikan. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Coba baca artinya. Ya, qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah syahidum baini wa bainakum. Nah, berhenti sampai situ. Kalau antum fokus pada terjemah, antum agak susah menemukan. Tapi kalau antum lihat teks asli dan terjemahnya, antum bisa ketemu. Qul, katakan Muhammad ayyu syai'in. Nah, kalau diterjemahkan siapakah? Ayyu syai'in. Nah, siapakah? Adakah sesuatu? Atau kita bisa terjemahkan, adakah sesuatu akbaru syahadah yang lebih kuat kesaksiannya? Adakah sesuatu yang lebih kuat kesaksiannya? Maksudnya sesuatu ini siapa? Allah gitu. Berdasarkan ayat 19 surah Al-An'am ini, para ulama mengatakan Allah menyebut dirinya dengan kata syai'. Ayyu syai'. Berarti Allah itu syai', sesuatu. Berdasarkan dalil, gitu kan? Ayyu syai', itu kan rujukannya, marja'nya Allah Ta'ala. Tetapi apakah kita boleh mengatakan bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah Asy-Syai'? Boleh atau tidak? Tidak. Bolehkah kita mengatakan bahwa di antara sifat Allah itu adalah Asy-Syai'? Tidak boleh. Nggak boleh itu. Nggak boleh itu kayak gitu. Nah, ya. Itu khata'. Kesalahan itu ya. Nah. Itu. Sama seperti kata ad-dahr. Ad-dahr. Tadi yang kita bahas ya. La tasubbu ad-dahra. Fa ana ad-dahru, kata Allah. Janganlah kalian mencela waktu. Fa ana ad-dahr. Fa ana ad-dahr. Apa artinya fa ana ad-dahr? Wa ana ad-dahr. Aku adalah waktu. Tapi kalau kita lanjut, uqallibu al-laila wan nahara. Aku yang membolak-balikan siang dan malam. Ada memang Ibnu Hazm rahimahullah, ya semoga Allah merahmati beliau, salah satu tokoh mazhab Az-Zahiriyah, mengatakan anna min ahadi asma'illahi ta'ala, bahwa salah satu nama Allah Ta'ala adalah ad-dahr. Karena apa? Dalilnya tadi wa ana ad-dahr. Tapi para ulama mengkritik, enggak, ini salah. Ya. Allah nggak bisa kita namai dengan nama ad-dahr. Lah, itu kan dalam hadis. Ya. Dalam hadis qudsi Allah bilang ana ad-dahr. Iya, tapi harus dibaca lanjutannya. Lanjutannya apa? Uqallibu al-laila wan nahara. Aku membolak-balikan malam dan siang. Maksudnya ana ad-dahr itu aku yang mengatur waktu, aku yang membolak-balikan waktu. Makanya aku bolak-balikan malam dan siang. Sehingga kata dahar itu bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan juga sifat. Ya. Tapi sifatnya itu tadi uqallibu al-laila wan nahara. Jadi muqallibal qulub, ya. Muqallibul qulub bisa, atau muqallibuz zaman. Ya. Itu sama.
Dahar itu bisa waktu, bisa zaman. Al-waqt atau az-zaman. Itu. Nah, itu ya. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu maka kalimat terakhir adalah keterangan untuk menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi wa ana ad-dahar itu maksudnya ya, ana uqallibu al-laila wan nahara. Aku membolak-balikan malam dan siang. Nah, sebenarnya clear dari situ. Oh, yang dimaksud ana ad-dahar itu maksudnya adalah bahwa Allah itulah yang membolak-balikan waktu. Gitu. Jadi nggak bisa kita kemudian mengatakan bukan. Nah, Allah itu ad-dahar, nggak bisa. Tapi ada memang Ibnu Hazm bilang salah satu nama Allah ad-dahar. Dari mana kok dia menyimpulkan begitu? Karena Allah yang bilang ana ad-dahar gitu. Wa ana ad-dahar. Saya adalah waktu. Nah, itu dianggap keliru oleh para ulama salafus saleh. Karena apa? Ibnu Hazm tidak membaca kalimat lanjutannya. Nah, ini yang perlu memahami kata dari konteksnya. Nah, itu disebut fahmus siyak ya, fahmus siyak. Memahami berdasarkan konteks gitu. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Nah, lalu kemudian sebagian ulama mengatakan ya bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala ini kedua-duanya tauqifi. Mana tauqifi? Tauqifi itu tidak bisa direka-reka gitu. Tidak bisa kita mereka-reka ya, walaupun kita paham bahasa Arab itu nggak bisa. Harus berdasarkan dalil. Tauqifi itu harus berdasarkan dalil. Ada enggak kita berani menyebut nama Allah dengan satu nama tertentu? Misalnya Allah itu namanya As-Sabur misalnya. Kita bilang As-Sabur, punya dalil enggak? Kalau enggak punya dalil, kita enggak boleh bilang Allah As-Sabur. Oh, ternyata ada dalilnya gitu. Bahwa Allah menyebut dirinya As-Sabur, Asy-Syakur gitu ya. Dan seterusnya. Termasuk ya yang idofah itu ya, yang antum pernah tanyakan itu ya. Dzul Jalali wal Ikram. Dari Muqallibal Qulub dan seterusnya. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu bersifat apa tadi? Tauqifi. Apa maksud tauqifi? Harus berdasarkan dalil. Nah, maka kaidahnya tadi bahwa ya bab al-ikhbar awsa'u min babil asma. Ya, bab al-ikhbar awsa'u min babil asma. Bab as-sifat awsa'u min babil asma. Bab al-khabar al-ikhbar awsa'u min babil asma wa min babis sifat. Karena setiap nama dan sifat itu termasuk ikhbar. Tapi tidak setiap ikhbar otomatis nama dan sifat. Contohnya tadi asyai. Contohnya. Ada lagi sebenarnya selain asyai itu. Nah, apa lagi? Mawjud. Allah mawjud. Nah, wujud, kidam, bako. Itu apa tuh namanya? Sifat. Kita boleh enggak mensifati Allah Ta'ala dengan kata mawjud atau wujud? Nah, ini bermasalah. Wujud, Allah wujud. Betul atau tidak Allah wujud? Tapi apakah kita boleh gitu menyebut bahwa Allah itu sifatnya wujud? Nah, itu bab al-ikhbar maksudnya. Wujud itu tidak harus zahir. Yang gaib jika neraka, surga, wujud apa? Ghairu mawjud. Mawjud atau ghairu mawjud? Mawjud ada atau tidak ada? Ada, walaupun gaib. Sesuatu yang wujud tidak harus nampak gitu. Tidak harus nampak. Tapi apakah kita bisa menyebut nama Allah? Oh, Allah itu salah satu namanya mawjud. Atau sifat Allah itu wujud. Gitu ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dalam kitab ini dikatakan wujud itu bukan termasuk nama, juga bukan termasuk sifat. Tapi kita boleh mengatakan bahwa Allah itu wujud gitu. Kita boleh. Maka
laisa bi ismin wala sifatin, yang bukan termasuk nama dan sifat itu ka alfadzin seperti lafaz asy-syai' al-mawjud. Asy-syai' al-mawjud laisa bi ismin wala sifat. Bukan nama, bukan sifat. Tapi ini ikhbar. Khabar, gambaran tentang Allah bahwa Allah itu wujud. Allah itu mawjud. Dalilnya mana? Nah, dalilnya banyak sekali. Dalam surah An-Nisa ayat 110 misalnya. Ya, atau dalam surah An-Nisa ayat 64. Coba buktikan, buka. An-Nisa ayat 64 aja dulu deh. Ya, An-Nisa 64. Sudah ketemu? Nah, An-Nisa 64 ayatnya mulai antum baca dari kalimat terakhir, dari setelah waqaf jim lah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasul. Terus apa? La wajadullaha tawwabar rahima. Nah, kata la wajadullaha tawwabar rahima itu wujud, ikhbar tentang Allah bahwa Allah itu wujud diambil salah satu di antaranya berdasarkan surah An-Nisa ayat 64. Coba apa artinya tuh? Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, ada kata la wajadullah. Mereka pasti menemukan Allah ya, tawwabar rahima, maha penerima taubat dan maha penyayang. Kata tawwab itu nama Allah. Kata rahim nama Allah. Tapi wujud bukan nama. Wujud juga bukan sifat. Tapi wujud adalah ikhbar, gambaran Allah Ta'ala. Gitu. Maka kalau ada orang bilang ada sifat wajib ya. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu ada 20. Wujud, kidam, bako, dan seterusnya itu. Nah, itu 19 atau 20? Nah itu, dan yang lainnya bisa ditelusuri lagi itu. Nah itu. Jadi itu ikhbar, bukan asma, bukan sifat. Tapi boleh kita bilang Allah wujud, boleh. Paham ya? Tapi jangan disebut itu sebagai jangan pula disebut sebagai, tapi itu ikhbar namanya. Baik Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, saya kira ini ya, yang bisa kita bahas ya. Jadi alhamdulillah tuntas ini kaidah yang kedua ya. Bisa dipahami ya? Yang lain masih ada ya. Maksudnya yang dia tidak bisa menjadi nama, tidak bisa menjadi sifat. Ya ada lagi. Misalnya di sini sebutkan al-qaimu binafsihi. Al-qaimu binafsihi itu enggak. Maka qiyamuhu binafsihi. Ah itu. Nah, itu kan. Itu enggak bisa. Itu ikhbar itu. Nah, itu. Ya kalimat. Maksudnya sebagai gambaran Allah Ta'ala. Ada apa? Ada pilih lagi maksudnya. Ya, menunjukkan salah satu di antaranya menunjukkan perbuatan. Iya, sifat. Walaupun nanti ada sifat fi'liyah, ada sifat zatiyah ya. Ada yang menggunakan istilah itu, ada yang menggunakan sifat zatiyah itu nanti masuknya ikhbar gitu. Sifat zatiyah itu nanti masuknya ikhbar. Sementara kalau sifat fi'liyah itulah sifat. Gitu. Ada yang memasukkan seperti Allah punya wajah, Allah punya tangan. Itu namanya ikhbar. Gambaran Allah Ta'ala, Allah menggambarkan dirinya bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan. Sementara kalau sifat itu yang ada kaitannya dengan perbuatan. Sifat Allah itu turun, datang dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Nah ini dia Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka begini,
Al-Imam Ahmad yaqul, Imam Ahmad mengatakan la yusafullah, Allah tidak disifati illa bima wasafa bihi nafsahu, kecuali dengan sesuatu yang Allah mensifati dirinya dengan sifat itu, au wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang disifati dengannya, yang mensifati Allah yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul Quran wala sunnah. Kita tidak boleh keluar dari Al-Quran dan sunnah dalam mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat itu ya harus dari Allah dan harus dari Rasulullah. Tidak lepas dari itu. Itu kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, sementara Ibnu Taimiyah mengatakan wa tariqatu salaf, ya, wa tariqatu salafil ummah wa a'immatiha, cara para ulama salaf dan para imam salaf, annahum, ya, bahwa mereka itu yasifunallaha, mensifati Allah taala bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi para ulama salaf itu ketika mensifati Allah, ya sesuai dengan apa yang Allah sendiri mensifati dirinya atau yang Rasul mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah keluar dari itu. Ada tidak berani mensifati Allah dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak menerangkan. Itu. Pokoknya tauqifi lah sudah. Itulah sifat Allah. Begitupun nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas, bab tentang sifat Allah ausa, lebih luas daripada bab tentang asma. Ya. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, saya kira ini sudah jam 9:44 ya. Baik, ke jam 10 berarti tinggal 16 menit. Saya kira cukup penjelasannya. Nah, selebihnya barangkali ada ya di antara bapak-bapak dan ibu sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Yang tadi kata Syai' tadi ya, itu disebutkan dalam surah Al-An'am ayat berapa tadi? 19. Ya, Pak. Sifat ilmiah Allah, apakah harus ada sebabnya atau tidak? Yang selain nama, harus ada sebabnya, menuntut sebab atau tidak? Misalnya kan kalau misalnya Allah menyiksa itu kan ada sebabnya. Oh gitu. Terus Allah turun? Tidak harus. Ya, tidak harus. Ada yang memang seperti itu ya. Allah menyiksa disebabkan dosa-dosa mereka kan. Ya, tapi tidak seluruh sifat Allah ada sebabnya. Gitu. Misalnya tadi menyiksa, kenapa Allah siksa? Ya ada sebabnya, karena mereka melakukan dosa. Tapi kalau Allah datang, Allah turun, ya tinggal nanti ditelusuri apakah selalu ada sebabnya atau tidak. Jadi Allah alam bisawab itu. Adalah? Hah? Oh datang, datang. Allah berlari itu termasuk nama apa sifat? Sifat ya, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Ya sama. Ya. Ja'a tadi ya, wa ja'a rabbuka tadi. Wal malaku saffan saffa. Illa ayatiyahumullah tadi ya. Nah, terus barang siapa yang berjalan menuju Allah Ta'ala maka Allah akan berlari ya, mendekati dia. Yuharwilu itu ya. Yaitu berarti salah satu sifat Allah Ta'ala adalah yuharwil. Yuharwil itu datang dengan cepat, berjalan cepat. Yaitu bapak-bapak dan ibu sekalian. Perbuatan Allah Ta'ala. Ya, setiap nama dan sifat pasti khobar. Tapi tidak setiap khobar menjadi sifat atau nama. Gitu. Tapi kalau perbuatan Allah Ta'ala otomatis menjadi sifat.
Kalau asyai kan perbuatan bukan syai. Wujud perbuatan bukan? Bukan. Karena tidak dia perbuatan, berarti karena sifat berkaitan dengan maka seluruh perbuatan Allah Ta'ala adalah sifat Allah, tapi tidak menjadi nama. Itu. Allah a'lam bishawab. Wujud eksistensinya. Jelas Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Ada lagi yang bertanya atau cukup? Oke deh, cukup ya. Nah, baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain ya kita bisa bahas nanti setelah majelis ini kita tutup. Ya, nah, nanti boleh nanti setelah tutup ada pembahasan lain bisa. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Nah, dan menambah ilmu untuk kita semua dan sekaligus tentu saja menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.